Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Merdeka Pratama Agassi dari kelas MPM 41 dengan bernomor induk mahasiswa 190302716. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat explanatory faktor analisis atau yang biasa disebut dengan EFA. Oke, untuk membuat EFA ini saya hanya menggunakan data satisfaction-nya saja dari pertemuan yang sebelumnya. Oke, langkah pertama yang akan dibuat yaitu kita ke analyze, lalu ke dimension reduction, lalu habis itu ke lalu untuk datanya kita pindahkan ke lalu setelah itu kita ke bagian descriptive, lalu setelah itu kita centang anti match dan KM. Lalu continue, lalu untuk extraction-nya kita ambil script plot. Lalu setelah itu lalu untuk rotation-nya kita ambil yang varimax, lalu continue. Skornya kita ambil yang save as variable dan display vector score computer metric, lalu setelah itu continue. Oke, untuk upnya kita ambil started by size, lalu continue, lalu setelah itu kita pencet oke. Oke, di sini sudah outputnya sudah keluar semua. Oke, untuk di sini yang pertama ada nilai output faktor analisis. Untuk KMO-nya sendiri bisa dikatakan valid walaupun dia mendekati batas ambang dari nilai minimum. Untuk nilai minimumnya sendiri yaitu adalah 0,5 dan untuk KMO-nya sendiri yaitu 0,528 dan maka dari itu kita bisa nyatakan valid. Oke, untuk anti max-nya sendiri masih dinyatakan valid karena di setiap komponennya sendiri itu masih ada nilai yang terbentuk A pada setiap masing-masing komponen dari item-item ini. Oke, selanjutnya di sini ada output dari communality. Tabel ini akan menunjukkan sumbangan efektif dari masing yang tersumbang kepada faktor yang akan terbentuk nanti. Walaupun di setiap tabel ini kita masih belum mengetahui berapa faktor yang terbentuk. Tetapi kita sudah dapat mengetahui berapa sumbangan untuk masing-masing item. Untuk faktor yang akan terbentuk ke depannya. Oke, untuk item ke satu menyumbang 0,695, item kedua menyumbang 0,621, item ketiga menyumbang 0,25, untuk item keempat 0,725, dan item kelima 0,691, item keenam 0,492, untuk item terakhir 0,756. Nah, untuk selanjutnya ada output total variance. Tabel ini akan menunjukkan nilai variance abstrak yang akan menjelaskan berapa faktor yang akan terbentuk. Dan di sini sudah ada presentasi dari nilai varian terdapat di tabel initial engine value. Untuk yang komponen pertama memiliki nilai presentasi variansnya 25,875, yang kedua 18,189, yang ketiga 16,380, yang keempat 13,761, yang kelima 10,294, yang keenam 9,370, yang ketujuh 6,131. Dan di sini telah terdapat ekstraksi, di mana di sini kita sudah dapat mengetahui berapa faktor yang telah terbentuk. Dan di sini terdapat 3 faktor yang terbentuk dari 7 komponen. Dan di sampingnya terdapat rotation, lalu kita lanjut saja. Dan di sini telah tertera output dari script plot. Untuk script plot ini atau yang bisa kita bilang grafik. Nah, untuk grafik ini adalah grafik yang akan menunjukkan berapa faktor yang akan terbentuk. Untuk script plot ini sebelumnya kita lihat dulu untuk pengerjaan yang tadi. Kita lihat di bagian extraction. Dan di sini untuk nilai agent value-nya itu adalah 1. Maka nilai faktor yang akan terbentuknya nanti minimalnya adalah 1. Dan faktor yang akan terbentuk nantinya berada di atas 1. Oke, kita lihat. Nah, kita lihat di sini untuk terdapat 7 komponen di sini dan yang nilainya di atas 1 hanya terdapat 3 komponen yang berada di atas 1. Maka bisa kita bilang faktor yang akan terbentuknya itu hanya ada 3. Nah, untuk pembentukannya itu berarti hanya ada 3.
Dan untuk pembacaan script plot di sini kita lihat di agent value, dan untuk nilai minimumnya tadi kan ialah satu. Satu di sini bisa kita tarik lurus ke samping. Maka untuk di atas satu di sini hanya ada 3 komponen yang akan terbentuk nanti. Dan untuk komponen 4 sampai ke 7 dia ada di bawah satu. Maka dia tidak dalam termasuk ke faktor yang akan terbentuk. Dan selanjutnya terdapat komponen matriks. Dan untuk komponen matriks ini adalah tabel yang akan menunjukkan korelasi dari masing-masing item dengan faktor yang sudah terbentuk tadi. Dan untuk itemnya sendiri itu sudah tidak berurutan lagi. Untuk item ketujuh, faktor pertama 0,769, faktor kedua 0,028, faktor ketiga minus 0,405. Untuk item yang satu, faktor pertamanya 0,722, faktor keduanya 0,385, faktor ketiganya 0,156. Untuk item yang keenam, faktor pertamanya ada 0,612, faktor keduanya minus 0,106, faktor ketiganya minus 0,327. Untuk item ketiga, faktor pertamanya 0,442, faktor keduanya minus 0,222, faktor ketiganya minus 0,084. Untuk item kelima, faktor pertamanya 0,003, faktor keduanya 0,798, faktor ketiganya 0,232. Untuk item keempat, faktor pertamanya 0,100, faktor keduanya minus 0,647, faktor ketiganya 0,545. Untuk item kedua, faktor pertamanya minus 0,345, faktor keduanya 0,092, faktor ketiganya 0,702. Nah, kita lanjut ke rotate komponen matrix. Nah, tabel di sini kita bisa tahu mana saja yang dapat termasuk ke dalam tabel komponen. Jadi kita bisa lihat di sini yang mana nilai korelasinya paling tinggi di dalam komponen-komponen. Untuk item ketujuh di sini, untuk nilai tertingginya terdapat di komponen yang kedua, yaitu 0,068. Lalu untuk yang item yang ke satu, untuk nilai tertingginya di sini terdapat di komponen yang pertama karena di sini ada 0,782. Lalu untuk item kedua di sini yang komponen tertinggi di sini ialah 0,777, dia terdapat di komponen kedua. Lalu untuk di sini nilai tertingginya item yang keenam adalah 0,348. Lalu di sini ada item yang ketiga, nilai tertingginya terdapat di komponen pertama yaitu 0,287. Lalu di sini ada item keempat, nilai tertingginya terdapat di komponen ketiga karena dia terdapat 0,798. Lalu di sini item kelima, nilai tertingginya di 0,391 karena komponennya di sini adalah 0,391. Nah, selanjutnya di sini ada komponen transformation matrix. Di sini kita bisa melihat nilai korelasi dari masing-masing komponen yang sudah terbentuk. Untuk komponen pertama, nilai korelasi yang pertamanya ada 0,856. Untuk faktor kedua, nilai korelasinya 0,253. Untuk komponen ketiga, nilai korelasinya 0,338. Di sini kita dapat menentukan faktor mana saja yang layak atau tidaknya untuk kita analisis. Dan untuk batas analisisnya itu ialah 0,5. Nah, bisa kita lihat komponen pertamanya itu nilai komponennya itu adalah nilai korelasinya adalah 0,856 dan di sini dia melebihi dari 0,5. Maka bisa kita simpulkan untuk nilai komponen pertama layak untuk kita analisis. Untuk komponen kedua ini 0,253 dan dia tidak layak untuk dianalisis karena tidak melebihi 0,5. Lalu untuk yang komponen ketiganya juga sama, dia tidak layak juga untuk dianalisis. Untuk selanjutnya kita kembali ke awal saja. Data view-nya di sini nanti akan menambah atau akan muncul 3 faktor yang terbentuk tadi. Dan semisalkan nanti ada 5 faktor yang terbentuk, maka di data view ini yang muncul akan ada 5. Demikian itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.